Selamat malam Mbak Ika dan tim Subi dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Indri semua. Jadi latar belakang saya ini apa ya? Kalau untuk berkaitan dengan tema hari ini, saya adalah salah satu founder dari produk minuman kesehatan yaitu jamu. Ya, saya mendirikan ini bersama dengan adik saya. Jadi foundernya berdua. Jadi sedikit cerita tentang di balik brand ini adalah jadi udah lama ya, bertahun-tahun yang lalu. Jadi adik saya ini kena mah akut yang setiap makan muntah, terus sampai sakit, sampai badannya kurus. Akhirnya kita tuh udah lama dengar khasiat tentang jamu kan. Tapi kita tuh kayak enggan gitu loh Mbak untuk minum karena kan kalau jamu tuh image rasanya nggak enak gitu ya, pahit lah atau getir gitu. Terus akhirnya kita tahu kunyit itu bagus untuk lambung. Akhirnya kita cobalah racik-racik sendiri, tapi gimana nih biar rasanya enak. Nah, dari situ ciptalah ramuan kunyit asam kita, ya kan? Dan ternyata setelah diminum secara rutin setiap hari, penyakit lambung adik saya itu sembuh, gitu loh. Nah, terus kulit kita juga lebih halus, lebih mulus, terus badan tuh kayak singset gitu loh, Mbak, nggak bloated segala macam. Akhirnya dari situ kita minum jamu setiap hari. Nah, setiap ada saudara atau kerabat atau tamu, kita suguhkanlah jamu kita, ya kan? Lalu mereka suka. Nah, akhirnya mereka bilang, ayo dong, jual dong, jual dong, jual dong. Tapi kita nggak pernah lah gitu. Mau dijual kemana? Siapa yang mau beli? Kita pikir seperti itu kan. Sampai akhirnya tahun lalu, karena salah satu saudara kita mengadakan acara, terus dia karena mereka tahu kan rasa jamu kita, ayo dong bikin jamunya buat di acara gini. Tadinya kita nggak mau. Nah, terus akhirnya ya udah gue PO. Nah, dari PO itu ya udahlah oke lah, akhirnya berdirilah di Jamu Club ini tahun lalu gitu. Itu sih sejarah singkat si Jamu Clubnya lah, kurang lebih latar belakangnya seperti itu. Gitu. Okay. Ya, ini keren banget ya, sudah diperkenalkan langsung nih oleh foundernya ya. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Jadi untuk narasumber malam hari ini ya, beliau ini adalah Neng Indri Kusuma Wardani ya. Beliau adalah seorang founder ya. Beliau tadi memulai usahanya tuh sejak tahun 2022, masih tahun lalu banget ya. Berawal dari apa, lambung tadi atau mah ya, Neng Indri ya? Ya, dia jadi sakit mah akut sampai maksudnya kayaknya linding lambungnya udah luka gitu loh. Tapi ternyata sembuh gitu loh, dan itu sembuhnya dalam waktu yang cukup singkat sih. Gitu. Jadi walaupun brand ini baru berdiri tahun lalu, tapi resepnya sudah dipatenkan bertahun-tahun yang lalu. Begitu, Nisa. Iya, ngobrol ya tadi seputar jamu yang tadi sudah dibahas oleh Neng Indri ya. Jadi untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing-sharing seputar khasiat jamu tanpa ampas untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, salah satunya tadi tuh ya sudah menjadi testimoni langsung ya dari Neng Indri beserta keluarganya sudah merasakan sendiri khasiatnya ya dari jamu tanpa tanpa ampas ya, by Indri, yang mana untuk resepnya itu sudah dipatenkan bertahun-tahun yang lalu. Walaupun usahanya itu baru dari 2022 kemarin ya, Nang Indri ya. Betul. Ini luar biasa banget. Teman-teman sudah coba tuh belum nih jamu tanpa ampas? Nah, lebih enak loh pastinya ya. Selain enak, jamu juga akan membuat kulit kita itu makin glowing ya, dan cantik pastinya dari dalam karena memiliki mikronutrien yang tinggi dan efek detox untuk organ-organ tubuh. Nah, teman-teman penasaran bagaimana cara pembuatannya?
atau mungkin pengen tahu apa aja sih untuk bahan-bahannya. Nah, malam ini akan dibahas langsung ya secara detail, secara lengkap oleh narasumber kita ya, oleh Neng Indri. Dan buat teman-teman nanti baik itu yang sudah join ya di live Google Meet kita ataupun yang sudah join di Instagram Live kita, silahkan kalau ada pertanyaan langsung dituliskan aja ya di kolom chatnya, di kolom komentarnya, dan nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Indri yang akan bantu menjawabnya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke materinya. Silahkan Neng Indri langsung saja untuk memaparkan materinya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mau menjelaskan pertama-tama ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama itu, apa itu jamu? Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi untuk menambah wawasan, nanti saya akan bahas sedikit mengenai apa itu jamu, lalu sejarah jamu di Indonesia, terus manfaatnya apa sih untuk kesehatan kita dan kecantikan, lalu jamu tanpa ampas itu apa, jadi bedanya dengan jamu yang biasa itu apa, terus nanti saya akan bagi sedikit resep jamu kunyit asam dan beras kencur yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dari anak-anak hingga pria maupun wanita. Oke, boleh slide selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan bahas pertama-tama apa itu jamu. Jamu itu mungkin orang taunya hanya kayak rimpang-rimpang aja ya, yang kayak semacam jahe atau kunyit, lengkoas, kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya jamu itu lebih luas daripada itu. Jamu itu adalah racikan dari herbal. Herbal itu bisa berupa rimpang, daun-daunan, kulit, akar, batang, hingga buah. Dan kita kadang juga mencampur bukan dari herbal saja, tapi hewani, seperti misalnya madu atau telur ayam kampung. Tapi yang pasti ini adalah bahan-bahan alami, tanpa bahan kimia. Lalu jamu sendiri itu sebenarnya berasal dari 2 kata, yaitu jampi dan usodo, yang artinya adalah penyembuhan menggunakan ramuan, obat, dan juga doa. Jadi jamu ini sebenarnya adalah ramuan herbal asli Indonesia yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan membantu menyembuhkan penyakit. Lalu jamu itu mungkin orang tahu hanya minuman saja ya, tapi sebenarnya jamu itu bisa berupa serbuk, bisa berupa kapsul, bisa berupa sachet, bahkan kalau untuk penggunaannya pada kecantikan itu bisa berupa masker atau bubuk luluran, ya jadi semacam itu. Jadi sebenarnya luas gitu, tapi kita mungkin karena kurang paham taunya itu oh hanya minuman gitu, padahal enggak, padahal jamu itu adalah ramuan herbal gitu. Oke, boleh next slide berikutnya. Oke, sejarah jamu. Jadi, jamu ini sebenarnya di Indonesia itu sudah sangat lama sekali, ratusan tahun yang lalu, mungkin ribuan kali ya. Jadi ini sudah ada semenjak kerajaan Hindu-Buddha ada di Indonesia. Kenapa kita bisa tahu dan kita yakin dari zaman Hindu-Buddha ini jamu udah ada di Indonesia? Jadi telah ditemukan relief pada candi dan prasasti-prasasti yang menceritakan di prasasti tersebut bahwa ada profesi itu peracik jamu, disebutnya adalah acaraki. Jadi acaraki itu adalah profesi peracik jamu gitu. Kalau misalnya kalau sekarang, kalau bahasa keren mungkin kalau di bar ada bartender gitu kan. Terus kalau kopi ada barista, kalau peracik jamu itu sebenarnya namanya acaraki. Dan kalau zaman dahulu itu karena jamu itu kan sebenarnya pada dasarnya jampi dan usodo ya. Jadi dia jampi itu kan sebenarnya doa, usodo itu maksudnya dia untuk kesehatan gitu. Jadi kalau zaman dahulu kalau acaraki itu saat dia meracik jamu dia itu harus berdoa atau bahkan harus semedi. Nah ini
Kenapa? Kenapa acara Ki harus berdoa dulu? Sebenarnya itu dimaksudkan karena kalau zaman dulu itu kan manusia itu lebih dekat ya dengan alam semesta. Jadi mereka itu diharapkan dapat menarik energi positif supaya bisa mentranslasikan energi tersebut pada si ramuan tersebut supaya pasiennya itu mendapat kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Lalu slide berikutnya, tolong dibantu. Oke, sekarang ini materi utama malam ini. Manfaat jamu untuk kesehatan dan kecantikan. Sebenarnya sih manfaat jamu itu pastinya untuk kesehatan ya. Lalu kalau untuk kecantikan itu sepertinya nilai plus gitu loh. Itu sudah pasti mengikuti. Kalau badan kita sehat, otomatis kita akan lebih glowing, kulit juga lebih halus, mulus gitu. Jadi kenapa jamu ini itu baik gitu untuk kesehatan dan kecantikan. Jadi sebenarnya boleh dibilang kalau saat ini jamu itu menjadi tren loh di kalangan health enthusiast di luar negeri. Tapi mungkin mereka bilangnya bukan jamu. Jadi kayak seperti turmeric latte, ginger shot, terus kayak turmeric shot, itu tuh sebenarnya jamu. Kalau misalnya kalian perhatikan gitu dari bahan-bahannya tuh apa sih? Lah ini sih sebenarnya bahan jamu Indonesia dan kita udah konsumsi dari ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita gitu. Dan kenapa ini tuh sangat poten sekali gitu? Karena nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Maksudnya kalau jamu ini tuh isinya rimpang-rimpang yang kita pakai itu tuh benar-benar adalah bahan-bahan yang masuk dalam list superfood gitu. Superfood itu apa sih? Superfood itu adalah makanan-makanan yang benar-benar manfaat kesehatannya itu buat tubuh kita tuh luar biasa gitu loh. Jadi kalau kalau dalam kaitannya untuk kesehatan ya jamu itu telah lama terbukti gitu loh, untuk membantu menyembuhkan penyakit. Jadi kayak seperti misalnya kalau kita masuk angin atau pegelinu, mungkin kita cari beras kencur atau bir peletok. Bir peletok itu kan jamu kan. Terus kita nyari susu jahe itu sebenarnya jamu gitu. Cuman karena istilahnya berbeda, jadi mungkin kita pikir itu oh bukan gitu. Tapi itu sebenarnya jamu gitu loh. Nah, terus kalau misalnya manfaat untuk kecantikannya ya seperti kita tahu kunyit itu ternyata kan kandungan kurkumin di dalamnya itu tuh juga sangat baik ya untuk kulit gitu, dan bahkan menurut penelitian terbaru kunyit itu manfaatnya salah satunya adalah untuk anti aging gitu loh. Jadi ya itu luar biasa sekali gitu loh. Lalu sebenarnya kalau kayak sekarang juga sedang banyak gitu ya trennya di Bali, kalau saya lihat itu banyak kosmetik-kosmetik herbal lokal yang kalau saya pikir sih itu sebenarnya mereka memakai bahan-bahan rempah-rempah yang itu sebenarnya jamu gitu. Bahkan ada satu spa di Bali yang namanya itu jamu spa gitu loh. Jadi mereka juga menggunakan lulur. Lulur itu kan itu jamu ya. Itu dari serbuk kunyit, dari bunga-bungaan, dikeringkan, kemudian digerus. Terus juga ada masker bengkoang. Nah, itu tuh jamu. Itu bagian dari jamu gitu loh. Lalu ya apa itu jamu tanpa ampas gitu loh. Sekarang kalau boleh tolong ke slide berikutnya. Oke, jamu tanpa ampas tuh apa sih gitu ya. Jadi gini, setelah saya mengkonsumsi jamu, akhirnya kan karena kita merasa gitu kan manfaatnya apa sih gitu buat kesehatan. Maksudnya manfaatnya itu saya nyata gitu ya. Jadi kayak memang badan tuh lebih seger, kalau lagi menstruasi tidak bloated, terus kulit juga lebih mulus gitu. Akhirnya saya dari situ mulai meresearch segala macam. Terus saya lalu mendapatkan gitu, dan bahkan saya udah konsultasi dengan salah satu ahli nutrisi yang memang mendalami ilmu herbal. Jadi begini, sebenarnya secara tradisional itu jamu itu kan biasanya dibuatnya diparut gitu ya, rimpangnya diparut, kemudian diperas atau enggak maksudnya ada juga yang digodok bersama ampasnya.
ternyata saya baru tahu gitu. Kalau itu tuh tidak disarankan. Walaupun memang ternyata resep saya tidak pernah pakai jamu seperti itu. Jadi karena begini, saat memarut rimpang, itu rimpang itu cenderung getahnya keluar. Gitu. Jadi memang khasiat jamu seperti itu tuh bagus gitu, baik. Dan itu jamunya sangat kental. Tapi tidak disarankan untuk konsumsi sehari-hari. Kenapa? Karena kalau setiap hari mengkonsumsi seperti itu, dikhawatirkan, dan ini memang sudah pernah kejadian, lambungnya tuh akan luka gitu loh. Jadi sebenarnya kita kan mau ngambil manfaat jamu tuh apa sih? Enzimnya kan. Lalu ada minyak atsirinya, terus kandungan polifenolnya, antibiotiknya. Itu kita tidak perlu gitu loh. Kita tidak perlu sampai harus memarut gitu. Kita tuh cukup, kita hanya merajang, diiris tipis-tipis-tipis, lalu kita rebus atau diseduh, itu juga bisa. Jadi yang kita mau itu enzimnya, jadi bukan ampasnya gitu loh. Jadi kembali lagi mengenai jamu tanpa ampas itu apa? Yaitu jamu yang dibuat tanpa memarut rimpang, tapi rimpang hanya dirajang, kemudian direbus atau diseduh, lalu disaring hingga tidak meninggalkan endapan gitu. Gitu kurang lebih. Jadi kalau untuk penikmat jamu yang suka jamu tradisional itu mungkin rasa jamu seperti ini rasanya lebih light gitu, lebih ringan gitu. Tapi sebenarnya maksudnya manfaatnya tuh sama gitu. Kita tidak perlu untuk harus memarut gitu. Kalau untuk memarut itu, setahu saya setelah saya berkonsultasi itu jadi dia hanya boleh dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dan itu tidak lama gitu, karena itu sangat kuat gitu dan tidak disarankan gitu kalau untuk sehari-hari. Nah, oke, jadi kurang lebih jamu tanpa ampas itu seperti itulah gitu. Kemudian saya memberikan ada 2 resep jamu gitu. Resep jamu ini resep jamu kunyit asam dan beras kencur, ada di slide berikutnya. Boleh tolong. Jadi jamu ini aman ya. Resep ini aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Boleh dari anak-anak hingga dewasa, pria maupun wanita, ini aman gitu. Jadi bagaimana cara membuatnya itu? Nah, saya udah ada video, boleh di-share video. Di situ ada kelihatan lah kalau misalnya jadi jamunya itu hanya potong-potong aja, kemudian nanti direbus dan disaring. Ini sebenarnya boleh diseduh juga ya jamu itu, karena kita hanya mau ambil enzimnya saja. Mungkin kalau direbus itu bisa tahan lebih lama, bisa disimpan di kulkas gitu. Kalau diseduh harus ya segera diminum. Jadi kunyitnya kita potong-potong rimpangnya. Nah, ini untuk bahan perebusnya ini hanya boleh tanah liat atau stainless steel ya. Aluminium tidak boleh. Asam jawa, lalu air. Kalau suka rasa jamu, biasa minum jamu, nggak pakai gula aren juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya gula aren itu ada manfaat kesehatannya sih. Bisa melancarkan peredaran darah juga. Gitu. Kalau mau diganti madu boleh, jadi gula aren yang nggak usah dimasukkan. Nah itu kan, lihat deh. Dia lebih light dan tidak ada ampasnya karena kita sudah saring gitu. Kalau kita parut kan pasti sedikit banyak endapannya tuh ada gitu. Pasti dia terikut. Gula aren. Oke. Nah, Ika apa cukup jelas itu tapi dari video gitu kelihatannya?
Ini videonya jelas sih, Neng. Maksudnya paham lah ya. Maksudnya jadi nanti kan lihat tuh nanti hasil akhirnya itu dia itu light gitu pas kita saring. Jadi proses pemanasan tuh sudah cukup ya untuk mengeluarkan enzimnya. Tidak perlu diparut, itu tidak perlu. Itu hanya untuk kasus khusus lah gitu. Tapi kan kalau kita sakit tertentu yang khusus itu lebih baik tanya Caraki langsung gitu. Harusnya diracikan apa gitu. Nah, kalau ini jamu yang aman untuk semua orang, bisa konsumsi semua orang, dan ini manfaatnya luar biasa banget gitu. Dari kesehatan, kecantikan tuh semua kunyit tuh udah dapet gitu. Oke, boleh di stop kali ya. Kecuali masih kurang jelas. Videonya pendek aja sih. Jadi nggak perlu diparut gitu ya, Neng ya? Nggak perlu. Jadi itu hanya untuk kasus khusus ya. Kalau misalnya sakit gitu. Tapi juga sebenarnya sih, kalau menurut saya kalau orang lambungnya itu juga nggak terlalu kuat, lebih baik jangan. Lebih baik diseduh aja gitu. Karena memang udah ada kejadian, ada orang yang selalu minum jamu gitu tiap hari. Ternyata dia lambungnya kuat, dia minum jamu yang diparut itu loh. Lambungnya akhirnya luka gitu. Jadi memang sebenarnya nggak disarankan kalau untuk harian ya. Gitu. Seperti ini tuh sudah cukup gitu. Memang pengaruhnya itu di apanya, Neng? Apa tuh? Apa namanya perbedaan antara ketika hanya di apa namanya itu tadi hanya diparut dengan yang di ini aja, itu perbedaannya di mana? Kalau diparut itu maksudnya itu kayak keluar ampas gitu ya, Neng ya? Atau Keluar gimana? ampas. Biasanya itu jamunya juga lebih kental dan walaupun disaring biasanya tuh tetap ada dedeknya gitu loh. Nah, walaupun misalnya katakanlah dia saringnya bagus gitu ya, rapat ya, tapi kan kadang tuh keluar getahnya gitu loh. Gitu loh, Neng. Jadi sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, kalau kita iris tuh getahnya dia nggak dia namanya kalau diparut gimana ya, rimpang atau buah atau kayu apa deh yang misalnya bergetah gitu. Coba Neng Ika gosok-gosok-gosok, pasti kan dia jadi keluar banyak gitu loh. Nah, kalau kita rajang begini itu lebih aman gitu. Oh, oke. Cuman mungkin kayaknya belum banyak yang tahu juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, pengetahuan baru lah gitu. Gitu. Oke. Jadi memang ada apa namanya efeknya sebenarnya ya, Neng ya? Sebenarnya ada gitu. Cuman ya karena kan memang masyarakat Indonesia juga sekarang, dan itu rasanya biasanya lebih kuat ya. Kalau misalnya kayak rimpangnya juga semacam temulawak itu kan dia agak pahit, agak getir. Rasanya itu lebih keluar gitu. Dan mungkin kalau untuk orang zaman sekarang gitu, generasi sekarang, kayaknya rasa-rasa seperti itu nggak familiar gitu ya kan. Bagi lidah mereka itu ini apa sih gitu. Kayaknya kurang enak gitu. Kalau rasa jamu yang seperti ini lebih 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 apa ya, lebih diterima lah gitu sama orang-orang yang juga tidak biasa minum jamu gitu, karena rasanya memang lebih light, lebih enak, tapi manfaatnya sama, tidak berkurang sedikit pun gitu gitu nih Kak. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau begini, oh ya, saya mau kasih note dulu, saya ada kasih resep jamu beras kencur kan di situ. Nah, kalau jamu beras kencur itu saya mau kasih tips, kalau berasnya itu wajib disangrai dulu ya. Jadi jangan beras mentah nanti kita blender. Karena kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kembung. Nah, kalau udah disangrai itu nanti kita nggak kembung, itu aman. Udah gitu juga nanti kalau disimpan di kulkas lebih awet, lebih tahan lama. Dan nah, kalau jamu beras kencur itu nanti kan kita harus blender itu si beras kan bersama si rimpang. Lalu kita harus, tapi kita blender rimpangnya ini beda ya, bukan diparut. Jadi rimpangnya tuh sudah digodok, nanti diangkat, di blender sama beras, lalu itu harus disaring menggunakan saringan yang rapat sekali gitu. Jadi memang juga supaya jangan sampai ada ampasnya. Cuman kalau jamu beras kencur itu nanti ada endapan
beras ya, tapi itu saripati. Itu bukan ampas. Jadi itu berbeda, itu aman gitu. Gitu, Neng Kak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, atau ada yang kurang jelas gitu? Oke, ya tadi sudah dikasihkan juga ya untuk resep dari Ya. jamu beras kencur ya. Ini kalau resep-resep kayak kunyit, beras kencur itu memang kayak dari waktu kecil ketika kita sakit itu pun kayak larinya itu ke obat tradisional dulu gitu ya, Neng ya. Yang Indri gitu juga nggak? Kalau di keluarga saya gitu, karena kalau misalnya orang tua saya itu anti obat ya, karena kan kalau obat itu kan kimia, jadi dia kimia buat sebenarnya gini, kimia itu ada di tubuh kita, biokimia. Tumbuhan pun punya kimia, tapi biokimia gitu. Nah, tapi kalau misalnya obat itu, saya tidak bilang obat tidak bagus, tapi kalau saya menghindari, karena namanya sesuatu yang buatan manusia, bukan natural, pasti kan ada efek sampingnya gitu. Jadi kalau saya cenderung apa-apa kalau bisa yang alami, lebih baik alami dulu. Cuman mungkin kalau untuk kondisi kesehatan tertentu yang memang harus dibantu obat, ya ya apa boleh buat gitu. Tapi tetap sebisa mungkin alami gitu. Pasti karena alami itu tidak ada efek samping gitu. Dan khasiatnya nyata dan akan terlihat sampai bertahun-tahun berikutnya gitu. Jadi jangan anggap enteng lah kalau kita minum jamu terus kita sehat, kayaknya biasa aja. Tahu-tahu 5 tahun kemudian teman kita sama kita kondisinya pasti beda secara fisik, secara kulit. Dan itu maksudnya gitu. Ya mungkin kalau saya ngomong sekarang kayaknya masa gitu. Tapi nanti kalau memang misalnya dijalankan itu pasti akan nyata, gitu. Akan terlihat. Coba aja rutin minum jamu kunyit asam setiap hari dalam sebulan 2 bulan lah, pasti kita akan rasain gitu bedanya. Gitu. Apalagi kan memang 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 si rimpang-rimpang ini memang bahan-bahan superfood gitu, dan sebenarnya orang di barat gitu ya, orang-orang bule sekarang udah mulai kan memulai tren ini gitu. Cuman mereka pakai nama-namanya lebih keren gitu kan, yang ginger shot, turmeric latte itu jamu sebenarnya sama gitu. Jadi memang terbukti kalau itu tuh jamu-jamu ini anti peradangan ya. Jadi kalau kita menstruasi itu kan mungkin terjadi peradangan di dalam tubuh gitu-gitu segala macam, dan di rimpang-rimpang inilah yang bisa menyembuhkan, mengobati secara alami tanpa efek samping dengan jangka panjang dengan efek jangka panjang gitu. Gitu. Begitu nih Kak. Oke, iya jadi untuk khasiatnya itu nggak yang langsung 1-2 hari langsung terasa gitu ya Neng ya, tapi perlahan ya, tapi pasti. Dan untuk jangka waktu yang panjang gitu ya Neng ya. Kalau herbal memang seperti itu. Kalau herbal itu kita harus rutin, tapi efeknya itu jangka panjang. Kalau obat kan mungkin instan ya, karena kan ya makanya. Tapi pasti nanti akan ada efek samping buruk gitu. Kalau kayak seandainya kita minum obat untuk jantung, taunya kan nanti gulanya jadi naik. Terus kalau kita minum obat untuk diabetes, tahu-tahu tekanan darahnya naik. Jadi karena itu kan kimianya tidak alami, kimia buatan. Dia akan mengganggu biokimia di tubuh kita gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Kalau memang pilihannya bisa lebih natural, kenapa tidak gitu. Lebih aman. Betul. Gitu nih Kak. Dan Oke. teman-teman, Iya, dan ini nih kalau dari Sobat Subi semuanya ya, yang ada di live Instagram ataupun yang ada di Google Meet ya malam hari ini, kalau pengen nyobain ya gimana sih khasiatnya dari jamu itu, tapi mungkin punya kesibukan ya di pekerjaannya, atau mungkin aduh Mbak saya nggak punya waktu buat bikin jamu-jamunya nih. Nah teman-teman bisa langsung aja nih kunjungin ke Jamu Club ya. Karena di Jamu Club itu adalah solusi praktis minum jamu. Nggak usah repot-repot buat jamu. Sudah diracik, higienis, bermanfaat, dan bisa tahan di kulkas hingga 5-7 hari bahkan. Ini luar biasa banget nih teman-teman ya.
Nah, dan kita bahkan Iya. punya minuman herbal lain ya, karena kan maksudnya orang tuh taunya jamu tuh cuman yang berasal dari limpang-limpangan. Padahal Betul. semua minuman herbal itu termasuk isan itu jamu gitu. Jadi kita juga ada kayak pilihan seperti teh rosella gitu yang tinggi banget antioksidannya dan vitamin C-nya. Jadi itu kayak kalau di luar negeri mungkin populernya ini beauty tea gitu. Karena emang manfaatnya untuk kulit tuh luar biasa gitu. Nah, terus kita punya ada minuman lemon madu, ada peach gum gitu. Jadi banyaklah pilihannya. Oh ya, dan saya mau kasih tahu ya kalau memang misalnya kenapa kenapa saya bilang herbal ini luar biasa gitu. Karena walaupun mungkin ditonjolkannya, oh ya ini kunyit untuk masalah lambung, tapi nggak seperti itu gitu loh. Jadi kalau kayak herbal itu dia tuh tidak menyembuhkan satu, tapi dia efeknya untuk seluruh tubuh dan seluruh organ. Gitu. Jadi dia membenarkan semuanya gitu yang lain. Makanya kenapa kita sehat, otomatis kulit glowing, kita cantik gitu. Itu tuh udah satu paket lah gitu kurang lebih. Gitu. Gitu nih, Kak. Oke. Ya, tadi Neng, tadi kalau dari jamu, tadi kunyit ya khususnya itu kan bisa buat lambung ya. Tadi juga disinggung sedikit nih sama Neng Indri bahwasanya untuk jamu-jamuan itu juga bisa untuk meredakan nyeri PMS gitu ya Neng ya. Betul, betul. Oh, itu kalau apa namanya kalau untuk resepnya itu gimana Neng? Mungkin kan ada nih beberapa ya yang ketika PMS itu kayak yang dibiarkan ya. Ya, ya. Itu gimana sih caranya biar apa namanya racik aja ataupun untuk resepnya nih kalau misalnya buat nyeri dari PMS itu sendiri apakah sama dengan yang tadi? Ya. Sebenarnya gini, sebenarnya kunyit asam itu bisa untuk PMS karena dia memang kunyit itu punya kandungan yang bisa meredakan nyeri gitu. Terus kalau mau pilihan lainnya yang lebih simpel mungkin kita bisa seduh jahe. Jahe digeprek. Terus kalau mau cepet gitu ya kita seduh saat pakai air panas yang mendidih. Lalu nanti setelah hangat kita kasih madu gitu. Itu juga bisa buat menghilangkan nyeri PMS. Dan kalau misalnya kayak kita seduh nih, seduh itu kita harus nunggu sekitar 15 sampai 20 menit. Kenapa? Karena kita perlu menunggu supaya kandungan enzimnya itu keluar gitu. Jadi jangan diseduh terus langsung minum gitu. Itu juga jangan gitu. Jadi kayak pilihannya kalau untuk meredakan nyeri itu boleh jamu yang mengandung kunyit atau jamu yang mengandung jahe. Tapi saya lebih sarankan kunyit asam. Kenapa? Karena di kunyit asam itu kunyit sendiri bisa meredakan sakit, lalu dia antibakteri dan anti peradangan. Karena kan kalau kita sedang menstruasi ya, maksudnya kita suka nyeri sendi, nyeri segala macam lah badan, itu berarti sedang terjadi peradangan gitu di tubuh kita. Terus kemudian asam jawa itu punya manfaat untuk melancarkan peredaran darah. Nah, gula aren itu juga sama, dia itu bagus, dia itu bisa melancarkan peredaran darah gitu. Tapi kalau yang nggak mau pakai gula aren juga misalnya kunyit asam tawar gitu, maksudnya nggak pakai pemanis, itu juga nggak masalah, boleh gitu. Lalu terus ada juga satu resep saya nggak kasih, cuman ini nggak umum untuk orang PMS sih, tapi sebenarnya bisa juga, yaitu kunyit, jahe, dan laos. Jadi diiris mungkin sejempol, terus digeprek, lalu diseduh. Nah, itu juga manfaatnya sama. Itu salah satu obat untuk detoks rahim bahkan gitu. Jadi itu juga bagus dikonsumsi setiap hari gitu. Tapi kalau kunyit asam ini rasanya enak gitu, karena dia ada asam-asamnya gitu kan. Pokoknya di lidah semua orang bersahabat lah gitu. Gitu nih Kak. Oke, ya tambah satu lagi ya resepnya ya. Satu lagi gitu. Banget ya. Sebenarnya Oke. sebenarnya banyak banget sih gitu. Tapi kalau dijelasin satu-satu nanti kebanyakan Iya. gitu. Oke. Jadi kalau di Jamu Club tadi juga ada madu sama lemon ya, Neng ya? Ya, itu Minuman. salah satu minuman untuk detox. Dan madu itu bagus untuk yang punya sakit jantung, terutama kalau madunya itu ada royal jelly-nya.
karena royal jelly itu bisa melindungi katup jantung. Gitu. Dan kalau kita di jamu club kita pakai madunya tentunya yang organik ya. Jadi kalau kayak minum dari jamu club, kita maunya orang yang minum produk kita tuh benar-benar merasakan manfaat kesehatannya gitu loh, bukan cuma embel-embel oh ya saya bikin jamu gitu, tapi kita benar-benar memperhatikan dari kayak kualitas rimpangnya, terus kualitas madunya gitu, nggak sembarangan karena madu itu juga ternyata ada yang lebahnya itu diberi minum air gula gitu. Jadi kalau lebahnya sudah digembalakan dan diberi minum air gula, ya madunya tuh manfaat kesehatannya hampir nggak ada gitu loh. Jadi kita harus hati-hati pilih madu murah itu bukan berarti bagus gitu. Bukan maksudnya kenapa harga madu itu tidak murah gitu. Itu ada alasannya gitu. Dan kita memang pakainya madunya yang organik gitu. Jadi hati-hati juga pilih madu nih. Satu tips lagi. Begitu. Oke, dan kalau di Jamu Club ya, teman-teman itu udah nggak perlu khawatir ya nanti kalau misalnya mau nakar madunya atau mau cari kualitas madunya, karena sudah diracikin teman-teman ya, sudah diracikin. Nanti teman-teman itu tinggal mengkonsumsi aja ya. Tahan di kulkas bisa sampai 5-7 hari, itu luar biasa banget. Nah, untuk pemesanannya, itu bisa ke DM Instagram ya, Neng ya? DM Instagram @jamu_club ya. Iya, jamu club gitu. Pokoknya kalau di tempat kita itu sudah pasti aman karena kita juga konsumsi gitu. Masa kita minum yang tidak baik gitu kan? Pasti kita kan maunya ada manfaat gitu. Dan kalau kita rutin minum jamu, percaya tidak percaya, nanti selain kulitnya mulus, pasti awet muda. Pasti gitu. Begitu. Jadi luar biasa banget lah. Betul. Luar dalam khasiatnya ya, Neng ya? Luar dalam, luar biasa. Gitu. Terus kalau untuk treatment luar juga bisa kita pakai masker, bisa luluran gitu. Gitulah. Oke. Ya, terus selanjutnya, kalau untuk jamu sendiri itu ada kriterianya nggak sih, Neng? Mungkin kalau misalnya nih kita bikin-bikin coba-coba, mungkin ada yang gagal mungkin ya. Itu kan mungkin nggak memenuhi kriteria nih. Itu ada kriterianya nggak, Neng? Mungkin dari cara masaknya, berapa lama atau yang lain kayak gitu? Yang pasti begini, kalau jamu itu tidak boleh dimasak pakai panci aluminium karena ditakutkan nanti si bahan aluminium ini akan terbawa dan jadinya jamunya sudah tidak bagus lagi gitu. Yang boleh itu hanya pakai panci tanah liat dan stainless steel. Itu satu. Terus kedua, kalau kita pakai gula gitu ya, saya sarankan lebih baik gula batu atau gula aren atau gula kelapa gitu. Karena dia lebih aman buat penderita diabetes karena kadar glukosanya itu lebih rendah dan saat kayak masuk ke tubuh itu juga dia cara tubuh kita memprosesnya itu berbeda gitu, nggak seperti gula putih. Lalu kalau memang mau pakai madu, ditambahkannya itu madu itu sama sekali tidak boleh dimasak karena nanti malah akan menjadi racun. Jadi kalau mau menambahkan madu hanya saat setelah jamunya itu hangat atau dingin, nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak nanti kandungannya itu rusak gitu. Lalu kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih, nggak ada yang terlalu bagaimana gitu. Kategorinya bagaimana nih Neng Ika? Maksudnya Neng Ika? Kalau itu sih tadi lebih tips ya. Cuman kategorinya nih bagaimana Neng? Oke, ya jadi lebih ke kriteria aja sih, dan mungkin kalau dari tadi cara masaknya sekian jam atau mungkin sekian menit ya gitu kan, mungkin dari itunya. Enggak, jadi gini, setelah jamu itu mendidih, boleh dikecilkan apinya kecil, lalu kita tetap godok gitu. Kita tetap godok bisa sampai 10-20 menit, yaitu tapi dengan apinya kecil gitu. Jadi abis itu baru dimatikan. Nah, nanti itu cuman gitu aja sih. Jadi supaya dia lebih lebih
biasanya kalau orang zaman dulu biar airnya itu asat terus lebih pekat gitu. Tapi yang penting itu udah keluar sih enzimnya. Terus kalau memang misalnya kita males ya untuk merebus, kita maunya menyeduh aja. Nah, itu didiamkan minimal 15 sampai 20 menit. Baru boleh kita minum. Supaya apa? Supaya enzimnya sudah keluar semua gitu. Gitu aja sih Neng Kak. Oke, ya. Terus kalau misalnya nih Neng, kalau kita mengkonsumsi jamu, kita sedang mengkonsumsi jamu, apa boleh nih kalau misalnya apa namanya sambil mengkonsumsi mungkin obat yang kimia kayak gitu, boleh nggak sih Neng? Jamu sambil Boleh, tapi konsumsi. gini, konsumsi kalau untuk sakit tertentu tentunya harus konsultasi ya. Tapi kalau Mm-mm. cuman maksudnya kalau kayak sakit-sakit umum itu nggak masalah, kita jarakin aja. Jarakin 30 menit sampai 1 jam lah dari jarak minum obat dan minum jamu gitu. Jadi jangan supaya penyerapannya itu maksimal dan nggak berantem gitu manfaatnya begitu. Tapi kalau memang punya suatu kondisi kesehatan tertentu yang memang sakit parah gitu, itu memang lebih baik konsultasikan terlebih dulu sih karena uh, ada rimpang-rimpang tertentu yang memang misalnya menurunkan tekanan darah atau menaikkan kadar apa begitu. Jadi uh, obat itu kan juga ada efeknya ya. Seperti saya bilang tadi efek kimia. Walaupun si rimpang ini juga kimia, tapi biokimia. Takutnya nanti berantem gitu. Karena ada juga obat yang begitu. Ada obat yang menaikkan tekanan darah, menurunkan tekanan darah. Jadi uh, itu sih kalau punya kondisi tertentu lebih baik dikonsultasikan dulu. Tapi kalau sakit yang umum-umum aja nggak ada masalah. Karena pada dasarnya jamu itu hampir tidak ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu ya efek sampingnya sehat gitu. Cuman dijarakin aja. 1 jam lah atau 30 menit minimal. Dan lebih baik diminum saat perut kosong. Jadi kalau kayak kita bangun tidur pagi-pagi, nah kita lebih bagus tuh minum jamu dulu gitu. Supaya penyerapannya itu maksimal. Gitu, Nengka. Oke, jadi malah lebih baiknya itu dikonsumsinya itu kayak sebelum makan gitu ya Neng ya? Kalau sesudah makan diberi jarak 1 jam sampai 2 jam. Jadi pokoknya perut Oh, itu kosong. Kalau perut mm. kosong, itu penyerapannya lebih maksimal. Jadi semua enzim, zat polifenol, bioaktif, antioksidan yang mau kita serap itu tubuh itu udah siap. Gitu. Lagi kosong dia. Jadi dia nggak berat dan dia nggak tabrakan dengan yang lain. Ya, cuman kalau memang misalnya kita uh, uh, lebih bagus lagi sih, kalau memang bisa itu pagi hari bangun tidur ya konsumsilah jamu dulu, baru setengah jam kemudian atau 1 jam kita sarapan. Kalau tidur minum jamu, nah itu lebih bagus. Oh, Begitu. oke. Biasanya dikonsumsinya berapa kali sehari, Neng? Oh kalau untuk maintain itu sehari sekali udah cukup. Apapun yang berlebihan juga tidak bagus ya. Jadi semuanya itu harus balance begitu. Jadi ya sehari-sehari 1 gelas ukuran 150 sampai 200 mili udah cukup. Karena si rimpang ini nih sebenarnya salah satu bahan yang sangat poten gitu loh, Nengka. Makanya dia itu Mm-mm. juga masuk ke dalam bahan superfood. Jadi kita juga tidak usah pakai banyak atau terlalu sering gitu. Nggak usah. Sehari sekali itu sudah cukup gitu. Kecuali sakit ya. Kalau sakit mungkin bisa misalnya lagi menstruasi gitu, bolehlah itu sehari 2 kali atau maksimal 3 kali untuk ukuran 100 ml segelas gitu. Tapi itu hanya dalam beberapa hari saja. Habis itu setelah itu sehari sekali aja. Begitu. Oh, oke. Hmm, Iya, jadi kalau misalnya kalau lagi pengobatan mungkin kayak 2-3 kali sehari itu bisa gitu ya. Tapi kalau untuk sehari-hari bisa. itu cukup sekali gitu ya. Cukup sekali aja dan disarankan perut kosong. Oke. Begitu. Kunyit asam tuh juga bagus loh buat orang yang misalnya berjerawat gitu atau ada gangguan apa ya
kulit yang misalnya kusam gitu, itu bagus, bisa menghaluskan juga gitu. Karena kalau orang Itu jerawat itu sebenarnya dia ada radang gitu loh, entah di lambungnya atau di mana gitu. Jadi si kunyit ini nanti akan bekerja supaya si radang ini disembuhkan gitu. Gitu loh. Gimana Mbak Neng Ika, gimana? Sorry, tadi kepotong. Iya. Oke, jadi itu tuh memang khusus kayak diminum. Kalau misalnya nih, saya juga ada pernah baca kalau untuk kayak kunyit kalau misalnya udah diparut kayak gitu, itu juga bisa buat masker gitu. Itu memang bener, Neng. Bener, bener. Kan kulit kita punya pori-pori kan? Ya Betul. kan? Nah, itu meresap, bener. Jadi makanya kenapa 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 pakai masker, kenapa pakai lulur gitu. Karena itu nanti jadi kalau ini lebih kayak dia atopik ya. Dia pemberiannya langsung ke kulit gitu. Itu manfaatnya memang menyasarnya menujunya kan pada kulitnya duluan gitu. Nah, nanti di kulit itu diserap, dia antioksidannya, anti peradangannya segala macam. Jadi mungkin kalau ada luka atau apa dia langsung bekerja di area tersebut, itu benar. Kulit itu punya pori-pori dan pori-pori itu akan resap gitu di kandungan-kandungan bahan aktif yang ada di bahan bintang tersebut gitu. Kalau di bahan tersebut. Oke. Jadi apa namanya dikonsumsi bagus ya buat di dalam. Terus di kunyitnya itu kalau misalnya buat luluran gitu ya, buat apa namanya masker gitu tuh juga bagus buat di luarnya ya. Jadi luar dalam itu luar biasa banget ternyata ya khasnya dari kunyit dan juga dari apa namanya rempah-rempah lain gitu ya. Rempah-rempah lain. Tapi memang Betul. si kunyit ini memang maksud saya kenapa gitu saya suka banget gitu si kunyit nih karena kunyit ini manfaatnya luar biasa banget gitu loh. Hampir semuanya bisa dia cakup gitu loh. Walaupun memang rempah lain tuh juga ada gitu manfaatnya juga luar biasa karena kan seperti saya bilang kalau misalnya bahan alami ini tuh nggak mungkin dia tuh cuman satu yang disembuhin, dibenerin di badannya enggak, tapi ujung-ujungnya tuh seluruh tubuh gitu loh, seluruh organ dia akan benerin gitu. Cuman ya kalau kunyit ini ya maksudnya paling paling gampang lah gitu kita ngolahnya gitu. Gitu Nengika. Rasanya juga kan orang udah familiar ya. Coba kalau kayak orang suruh seduh laos gitu, kan belum tentu mau gitu loh. Oke, iya sih bener banget ya. Terus kalau di Jamu Club nih, Neng Indri, itu berarti memang nggak terfokus sama kunyit aja ya, Neng ya? Oh, enggak, kita ada macam-macam. Ada yang lain. Terus kalau memang misalnya untuk detox gitu, kita lebih saranin mungkin konsumsilah si serai lemon atau si lemon madu gitu. Jadi memang kalau kandungan yang itu lebih bagus untuk detox gitu. Gitu. Jadi kalau kita sih banyak, pokoknya ada resep untuk yang mau awet muda, ada yang untuk detox, ada yang untuk maintain kulit, vitamin C, ada yang kalau jamu untuk imun tubuh sehari-hari begitu. Jadi kita banyak varian dan bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing gitu. Jadi walaupun kalau kita bilang juga, oh jamu kita udah enak gitu, aduh tapi saya nggak suka kunyit gitu. Oh kita punya pilihan lain gitu. Begitu Neng Ika. Oke. Biasanya kalau dari customernya Jamu Club nih, itu ada yang request nggak sih, Neng? Mungkin jangan dikasih ini, jangan dikasih ini, kayak gitu tuh boleh nggak? Boleh, boleh. Kadang-kadang kita juga sering banget gitu ya bikin minta jamunya aku low sugar dong gitu. Padahal kan aren itu juga memang sudah maksudnya itu gula yang aman gitu. Oh enggak, tapi aku nggak suka manis. Oke, kita bikinin manisnya cuma seperempat gitu. Atau mungkin enggak, aku nggak mau pakai gula. Oke, nggak masalah. Atau lemon madu misalnya. Aku mau lemonnya jangan terlalu asam. Kita bikin light gitu. Jadi eh, kita juga bisa sesuaikan gitu. Misalnya kayak ada request tertentu ya kita akan coba buatkan gitu.
sebisa mungkin Mm-mm. gitu. Oke, iya bener kadang kan ada ya Neng ya customer jangan dikasih ini atau ininya harus sedikit gitu-gitu ya Neng ya. Betul, betul. Tapi biasanya sih lebih kayak ini sih. Kayak misalnya kalau lemon madu gitu, aku nggak mau Mm-mm. terlalu asem ya gitu. Terus kalau misalnya kayak Oh, jamu, aku nggak mau oke. terlalu manis ya. Ya sebenarnya cuman gitu-gitu. Atau ada yang mintanya, aku mau kunyit tawar gitu. Oh kalau kunyit tawar berarti kunyit tok gitu kan. Oh Tapi ada iya. juga yang suka seperti itu gitu ya. Kita sesuaikan aja gitu. Gitu. Oke, jadi kalau bahan-bahannya itu tetap sama, cuma kayak rasanya mungkin gitu ya Neng ya. Rasanya sih rasanya. Bahan manfaatnya sama. Manfaatnya sama. Nah, Pokoknya yang resep saya kasih itu juga bisa dicoba di rumah, mm-mm. terus nanti dirasakan sendiri lah bagaimana. Tapi mungkin gulanya ya, gulanya itu aren pun, kalau misalnya arennya dari Sukabumi atau dari Cianjur, itu rasanya berbeda gitu. Jadi nanti dicoba aja bagaimana seleranya gitu, atau kalau mau praktis dan rasanya enak, sudah paten, bisa ke Jamu Club Baik. begitu. Iya. Yang praktis ya, dan Praktis. pasti itu hemat waktu Orang juga ya kan Neng. sibuk ya, zaman sekarang Iya. udah kerja maunya tinggal minum, jadi kita bikinkan Iya. solusinya begitu. Oke, iya mantap banget ya. Ini kalau untuk sistem pemesanannya sendiri tuh harus PO dulu gitu Neng atau bisa langsung ready? Nggak, sementara ini kita masih PO, kita PO karena kan kita bikinnya fresh terus ya. Jadi orang PO oke, 1-2 hari kita buatkannya itu baru. Jadi supaya apa? Supaya di kulkas juga tahannya lebih lama begitu. Sebenarnya kalau Mm-mm. kulkasnya dingin, saya sudah pernah coba trial ya, itu bisa lebih dari 7 hari gitu. Cuman kan Mm-mm. maksudnya kalau kunyit asam itu kan dari asamnya itu ada gas ya. Asam itu akan mengeluarkan gas kalau setelah beberapa hari gitu. Jadi nanti kayak agak sedikit berasa soda-soda gitu loh. Tapi aman, nggak masalah gitu. Kalau sudah di atas 3 hari itu juga. Kalau enggak sih ya rasanya sama gitu. Oke, keren banget, luar biasa banget ya. Terima Untuk kasih. resep-resepnya juga luar biasa banget. Banyak banget resep-resep yang bisa kita dapat dan kita bisa terapkan, bisa kita praktekkan di rumah kita ya. Karena untuk bahan-bahannya pun itu bahan-bahan yang ada di rumah kita semuanya. Tapi kalau pengen Betul. lebih praktis, pastinya harus ke Jamu Club ya. Yang pasti udah higienis ya, sudah diracik, dan nanti teman-teman itu tinggal Pastinya, konsumsi, pastinya. tinggal diminum. Nah, oke. Iya. Dan untuk yang terakhir nih ya, tinggal 4 menit lagi buat Neng Indri sendiri. Apa sih makna kesehatan untuk Neng Indri? Oke, makna kesehatan kalau bagi saya itu gaya hidup ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan itu sehari-hari. Dari makanan yang kita makan, terus mungkin yaitu kita minum jamu, sedikit olahraga, nggak usah banyak-banyak, sedikit, tapi ada gerak gitu. Jadi itu memang yang akan berpengaruh pada kualitas hidup kita gitu. Dan itu jangka panjang gitu loh Mbak. Kita memang maksudnya bohong lah kalau sesuatu itu instan tuh nggak mungkin gitu. Tapi saat nanti dan nggak ada kata terlambat ya Mbak. Maksudnya kalau kayak kita mulai dari sekarang menjaga kesehatan kita gitu, pasti nanti terlihat gitu hasilnya. Dan yang seperti saya bilang, kalau misalnya teman kita dengan di umur yang sama nanti 3-5 tahun, 10 tahun kemudian, pasti hasilnya itu nyata gitu. Kan menjadi tua itu pasti, tapi sehat tuh pilihan gitu. Jadi ya masa kita mau tua bongkok-bongkok sakit kaki gitu kan enggak. Kita nggak menikmati hidup nanti begitu kan. Dan sebenarnya hidup Betul. sehat itu enak lah, enak sekali gitu. Maksudnya makan tuh juga sebenarnya lebih simpel, masakannya nggak ribet gitu. Kukus-kukus atau rebus-rebus, kurangin minyak gitu. Itu sebenarnya lebih gampang gitu. Cuman mungkin Mm-mm. orang sekarang maunya kan apa-apa instan gitu. Dan kalau saya sih terus terang aja juga saya udah jarang sekali gitu makan junk food segala macam. Ya
Karena saya bilang kesehatan itu gaya hidup dan itu investasi jangka panjang gitu. Oke. Gitu Monica. Iya, luar biasa banget ya. Sehat itu adalah pilihan investasi untuk jangka panjang. Sehat itu menyenangkan, kalau sehat kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dan Ya, kalau misalnya sehat tuh pasti akan terlihat lebih cantik dan awet muda. Nanti yang happy kita juga sendiri. Begitu. Oke, ya. Luar biasa banget ya. Terima kasih banyak nih buat Neng Indri untuk ilmunya ya. Tadi untuk motivasinya juga luar biasa banget ya. Dan ini buat teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Barangkali teman-teman di sini belum punya pertanyaan ya, atau mungkin nanti pertanyaannya itu terpikirkan ketika acaranya sudah selesai, boleh nanti ditanyakan ketika besok di Telegram ya. Dan buat teman-teman nanti kalau misalnya mau coba-coba nih bikin dari jamunya, silahkan bisa langsung aja order untuk gelas-gelas cantiknya juga ya di Subiantik pastinya. Betul sekali. Jangan lupa kunjungi ke marketplace kami ya di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, KSO, atau juga Shopify, atau mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi aja di www.subiantik.shop ya. Oke, dan untuk malam hari ini cukup sekian ya untuk webinarnya, luar biasa banget, dan sekali lagi kami ucapkan makasih banyak nih buat Neng Indri, tim Subi dan Mbak Neng Ika. Oke, kita ketemu lagi besok ya Neng ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam.